Kita mulai pembahasannya untuk latihan 2.2 nomor 1 bagian A. Himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Jadi selain itu yaitu huruf vokal, maka untuk konsonan itu himpunan B beranggotakan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selain A, I, U, E, O ya. Selanjutnya soal B, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10 ya. Dan bilangan asli itu dimulai dari 1. Lalu soal C, himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 3. Sederhananya adalah bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti kita mulai dari 3, 6, 9 dan seterusnya sampai mendekati 100 yaitu 96 dan 99. Soal yang D, himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10. Maka himpunan C beranggotakan 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Dimulai dari yang lebih dari 10 yaitu 11. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang A yaitu ini namanya himpunan kosong. Pernyataan yang benar tentang himpunan kosong adalah sederhananya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Nah, di sini untuk yang A contohnya adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Itu nggak ada ya, bilangan prima dimulainya dari 2. Lalu ke bagian B, himpunan yang beranggotakan min 1 dan 1. Maka pernyataan yang benarnya adalah yaitu himpunan bilangan bulat yang kuadratnya 1. Karena min 1 kuadrat itu adalah 1 dan 1 kuadrat itu adalah 1. Lalu ke soal yang C, himpunan yang beranggotakan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, sampai 40. Maka pernyataan yang benarnya adalah yaitu himpunan bilangan asli dengan selisih 3 mulai dari 1 sampai 40. Selanjutnya soal yang D, himpunan beranggotakan 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai 100 dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini adalah pernyataan yang benarnya adalah himpunan bilangan kuadrat sempurna karena dimulai dari 1 pangkat 2 yaitu 1, 2 pangkat 2 yaitu 4, 3 pangkat 3, 9 dan seterusnya. Lalu ke soal yang E, sama ini termasuk himpunan kosong. Maka pernyataan yang benar tentang himpunan kosong yang bagian E yaitu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka anggotanya kosong, termasuk himpunan kosong. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Soal yang A, himpunan K beranggotakan di mana semua X demikian sehingga lebih dari min 1 dan kurang dari 9 dan X elemen bilangan bulat. Berarti kita daftar dulu anggotanya. Dan himpunan K beranggotakan lebih dari sama dengan min 1, berarti dimulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 karena kurang dari 9. Lalu untuk menyatakan sifat anggotanya, himpunan K beranggotakan bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari 9. Untuk soal B, himpunan L beranggotakan semua X di mana X pangkat 2 sama dengan 9 dan X elemen bilangan bulat. Maka jawabannya himpunan L beranggotakan min 3 dan 3. Karena min 3 pangkat 2 9 dan 3 pangkat 2 juga 9. Lalu cara menyatakan sifat anggotanya berarti himpunan L beranggotakan bilangan bulat yang dikuadratkan hasilnya 9. Lalu ke soal yang C di mana himpunan M beranggotakan semua Y di mana sedemikian hingga Y itu lebih besar dari 0 dan lebih besar dari min 1. Y elemen bilangan bulat. Dan jawabannya kita daftar dulu anggotanya, yaitu lebih dari 0 dan lebih dari min 1 termasuk bilangan bulat. Berarti kita mulai dari 1,
2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya berarti bilangan bulat yang lebih dari 0. Lalu ke soal yang D di mana himpunan M beranggotakan semua Z demikian sehingga Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 11. Z elemen bilangan bulat genap. Kita daftar dulu anggotanya, berarti lebih dari 0 bilangan bulat genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10 karena kurang dari 11. Sedangkan untuk menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya itu bilangan bulat genap lebih dari 0 dan kurang dari 11. Kita lanjutkan ke soal E. Himpunan O beranggotakan di mana X sedemikian hingga 3X ditambah 7 sama dengan 10 dan X elemen bilangan bulat asli. Sebelumnya kita cari dulu nilai X dengan cara 3X ditambah 7 sama dengan 10 sama dengan 3X sama dengan 10. 7-nya pindah ruas ya menjadi min 7, jadi 10 dikurangi 7, maka 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 bagi 3, 1. X-nya sama dengan 1. 1 bilangan bulat asli, berarti untuk yang mendaftar anggotanya himpunan O itu beranggotakan 1. Dan untuk menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya berarti bilangan bulat asli yang memenuhi persamaan 3X ditambah 7 sama dengan 10. Selanjutnya ke soal nomor 4, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Untuk yang A, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Pertama kita jawab dulu dari cara mendaftar anggotanya, berarti dimulai dari 1, 9, 25, 49, dan 81 karena itu didapat dari yang bilangan ganjil 1 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan 9 pangkat 2. Lalu untuk notasi pembentuk himpunannya, maka himpunan A beranggotakan semua X di mana X sama dengan Y pangkat 2 dan X kurang dari 100 dan X elemen bilangan ganjil dan sedangkan yang Y elemen bilangan asli. Lanjut soal yang B, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Ini sekarang kuadratnya ya. Maka anggotanya adalah himpunan B itu beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah itu karena kalau dikuadratkan sampai ke 9, 81 kurang dari 100. Lalu untuk menuliskan notasi pembentuk himpunannya, himpunan B beranggotakan semua X sedemikian hingga X pangkat 2 itu kurang dari 100 dan X elemen bilangan ganjil. Selanjutkan kita soal yang C, himpunan bilangan prima yang genap. Nah, bilangan prima yang genap itu cuman 2. Lalu membentuk notasi pembentuk himpunannya, himpunan C di mana semua X sedemikian hingga X termasuk bilangan prima genap. Soal berikutnya yang D, himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet, maka himpunan D beranggotakan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z selain A, I, U, E, O. Lalu untuk menuliskan notasi pembentuk himpunannya, himpunan D di mana semua X sedemikian hingga X elemen huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Soal berikutnya yang E, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Dan jawabannya adalah nggak ada ya karena bilangan asli itu dimulai dari 1, maka jawabannya adalah himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Untuk notasi pembentuk himpunannya bisa dituliskan seperti di papan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? A, himpunan bilangan prima genap. Nah ini bukan karena ada anggotanya yaitu 2. Karena 2 termasuk bilangan prima dan juga genap. Lalu B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 juga bukan himpunan kosong karena ada anggotanya yaitu 14, 28, 42 dan yang lainnya. Untuk C, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K, ya itu himpunan kosong karena nggak ada nama bulan tuh nggak ada yang diawali dari huruf K. Yang D, himpunan A semua X sedemikian hingga X itu
yaitu min dikurang 4 sama dengan min 8. Kita cari dulu nilai X nya, maka X min 4 sama dengan min 8, X sama dengan min 8, 4 nya pindah ruas menjadi plus 4, X sama dengan min 4, dan min 4 itu termasuk bilangan bulat dan bukan bilangan asli. Jadi jawabannya adalah himpunan kosong karena bilangan asli dimulai dari 1. Selanjutnya soal bagian E, himpunan B. Semua X di mana K itu lebih besar dari 6 dan K lebih kecil dari 12, sedangkan K elemen bilangan cacah kelipatan 7. Dan jawabannya bukan himpunan kosong karena himpunan B ada ya, anggotanya itu 7, karena 7 lebih dari 6 dan kurang dari 12 serta termasuk kelipatan 7, karena 7 dibagi 7 1. Jadi jawabannya bukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan lanjut di part 2-nya dari nomor 6 sampai nomor 10 untuk latihan 2.3 di video berikutnya. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.